guys, welcome back to our YouTube channel. Dan Tihir, dan hari ini kita kedatangan dua tamu spesial nih guys. Nah, tema podcast kali ini adalah pengesahan dan perumusan Pancasila. Maka kita kedatangan tamu yang merupakan ahli sejarah yang paham betul mengenai perumusan pengesahan Pancasila. Tak kenal maka kata saya, boleh Mbak perkenalkan diri? Boleh, perkenalkan nama saya Mawar. Saya Melati. Oh iya, aku lupa bilang kalau nama mereka ini disamarkan untuk menjaga privasi narasumber ya guys. Baik, tanpa berlama-lama, boleh diceritakan gak sih Mbak bagaimana keadaan pada masa penjajahan saat itu? Boleh Mbak, jadi pada saat itu tuh keadaan bangsa kita sangat menderita ya Mbak. Kehidupan pada masa itu sangat memprihatinkan karena rakyat pribumi itu dipaksa untuk kerja rodi untuk kepentingan bangsa Jepang sendiri. Apa benar Mbak, saking resahnya warga pribumi sampai harus waspada setiap saat? Betul banget Mbak, karena pada saat itu kan banyak sekali terjadi penculikan dan pembantaian. Keadaan tanah air kita saat itu juga benar-benar hancur Mbak, banyak pertumpahan darah. Dari sumber yang saya baca nih Mbak, kan Jepang dan Sekutu saat itu saling berebut kekuasaan dan Jepang merasa terdesak lalu memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Boleh dijelaskan nggak Mbak detailnya pada peristiwa tersebut? Ya boleh Mbak. Jadi sebagai bentuk janji Jepang kepada Indonesia, Jepang itu membentuk BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 yang juga bertepatan nih Mbak dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI itu disebut dengan nama Dokuritsu Junbi Chosakai, yang merupakan suatu bentuk janji dari Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Namun sebenarnya hal itu dilakukan tuh hanya untuk karena posisi Jepang itu sangat terdesak ya Mbak. Jadi karena Perang Asia Pasifik pada tahun 1944, dengan posisi yang semakin terdesak itu, banyak sekali masyarakat Indonesia yang semakin gencar Mbak melakukan perlawanan pada penjajahan yang dilakukan oleh Jepang. Karena hal itulah dibentuk suatu badan yaitu BPUPKI untuk kembali menarik simpati masyarakat Indonesia, dan itu tuh hanya sebagai alibi saja oleh Jepang gitu Mbak. Oh begitu ya Mbak. Iya, jadi itu tuh semacam usaha untuk menarik simpati kembali warga Indonesia agar bisa membantu Jepang di Perang Asia Pasifik. Nah, karena pada dasarnya ada alibi kan dibalik dibentuknya BPUPKI, jadi dalam prakteknya walaupun BPUPKI sendiri itu diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat, tapi tetap aja ada intervensi dari pihak Jepang. Di situ itu ada wakil ketuanya gitu. Nah, wakil ketuanya atau ketua muda itu oleh Ichiban Masayoshi, itu dari orang Jepang, dan dari Indonesia juga ada namanya RP Suroso.
Nah, posisi sekretarisnya juga ini salah satunya itu ada yang dijabat oleh pihak Jepang, yaitu oleh Mr. Toyohito Masuda, dan yang dari Indonesia juga ada, itu namanya Mr. Age Prigodito. Nah, jadi total anggota BPUPKI itu kan mungkin banyak yang taunya cuma 62 gitu kan, tapi sebenarnya itu tuh ada 69 orang karena yang 7-nya itu dari pihak Jepang gitu. Oh, jadi Jepang itu tetap ikut campur ya Mbak, Iya, dalam BPUPKI itu? Betul. Sidang BPUPKI kan diadakan sebanyak 2 kali ya Mbak. Apa sih yang dibahas dan dihasilkan oleh masing-masing sidang tersebut? Baik Mbak, untuk sidang pertama sendiri kita laksanakan pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pada sidang pertama tersebut menyepakati sebuah dasar negara Mbak yang saat ini kita gunakan, yaitu Pancasila. Tapi pada saat itu belum disahkan secara resmi. Pada sidang BPUPKI pertama ada tiga tokoh Indonesia ya Mbak yang mengusulkan dasar negara, yaitu M. Yamin pada 29 Mei 1945, lalu ada Profesor Dr. Mr. Supomo pada 31 Mei 1945, dan juga Insinyur Soekarno Mbak pada 1 Juni 1945. Yang pertama dan utama yaitu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan kemanusiaan. Dan yang ketiga, mufakat demokrasi. Dan yang keempat yaitu kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir yaitu ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi tujuan dari saya adalah yang pertama, 1. Persatuan, dan yang kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, untuk keempat musyawarah, yang kelima keadilan. 1. Di kebangsaan, yang kedua ada peri kemanusiaan, lalu ada peri ketuhanan, keempat peri kerakyatan, dan yang terakhir kesejahteraan. Nah, kalau sidang kedua tersebut bagaimana ya Mbak? Jadi kalau di sidang kedua itu kan dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, sidang kedua ini menghasilkan rumusan dasar negara dan juga rancangan UUD. Jadi di sidang kedua ini juga kebetulan dibentuk panitia kecil atau panitia 9 yang nantinya ini bakal jadi cikal bakal dari PPKI itu. Jadi dari kedua sidang BPUPKI tersebut itu di dalamnya terdapat perumusan Pancasila pada sidang pertamanya. Nah, tapi pada sidang pertama itu belum terjadi sebuah pengesahan Mbak, baru dirumuskan saja dan disahkan pada sidang PPKI pertama, yaitu 18 Agustus 1945. Nah guys, hari ini kita banyak dapat pengetahuan baru mengenai perumusan dan pengesahan Pancasila nih, yang tentunya dapat memupuk rasa nasionalisme juga cinta tanah air. Sampai di sini perjumpaan kita pada episode kali ini. See you on the next episode. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, comment, and share. Bye bye. See you next episode. See you. Makasih, Thank you. Mbak. Makasih ya Mbak. Makasih. Kelompok 1 bersiap.